Halo Sobat Misteri, jumpa lagi bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri dan sejarah yang ada di Monumen Pelataran Yogyakarta. Sebuah monumen perjuangan para taruna militer akademi dalam melawan penjajah Belanda ini secara administratif lokasinya berada di Dusun Pelataran, Selo Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya. Pada zaman dahulu setelah agresi militer Belanda yang kedua dilancarkan pada bulan Desember 1948, Tentara Nasional Indonesia pun sudah menyelesaikan konsolidasinya. Pertempuran dengan tentara Belanda pun kemudian segera dimulai dan sasaran penyerangan Tentara Nasional Indonesia adalah garis-garis komunikasi Belanda, kawat-kawat telepon, serta merusak jalan kereta api dan jembatan sekaligus menyerang konvoi tentara Belanda. Puncak dari serangan-serangan Tentara Nasional Indonesia terhadap tentara Belanda tersebut adalah pada saat serangan umum 1 Maret 1949. Konon dahulu awal mulanya keberadaan Markas Taruna Militer Akademi lokasinya berada di SMA 1 Bogri, Yogyakarta yang berada di daerah Kota Baru. Namun setelah agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948, karena ibu kota Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta telah dikuasai oleh tentara Belanda, maka para tentara nasional Indonesia pun akhirnya menyingkir ke wilayah daerah Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Dan karena Markas Taruna Militer Akademi dianggap kondisinya sudah tidak aman lagi, maka Markas Taruna Militer Akademi pun kemudian dipindahkan dari Kota Baru ke daerah Imogiri. Lalu pada tanggal 5 Januari 1949, atas perintah dari Letnan Kolonel Soeharto, pasukan Taruna Militer Akademi diminta untuk bergabung ke utara bersama pasukan SWK 104 yang dipimpin oleh Mayor Sukasno yang salah satu markasnya berada di daerah Selo Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Para taruna militer akademi tersebut tinggal di markas militer akademi yang berada di daerah Selo Martani dari tanggal 5 Januari 1949 sampai dengan peristiwa pertempuran Pelataran terjadi pada tanggal 24 Februari 1949. Peristiwa pertempuran Pelataran diawali dengan tertembaknya seorang tentara nasional Indonesia yang bernama Letnan Abdul Jalil pada tanggal 22 Februari 1949.
Tentara Nasional Indonesia yang bernama Letnan Abdul Jalil tersebut dahulu bermarkas di daerah Krangsan, yang pada waktu itu beliau bersama dengan satu pasukannya sedang melakukan patroli dan kebetulan berpapasan dengan patroli pasukan Belanda, serta kemudian terjadilah pertempuran. Dengan tertembak dan gugurnya Letnan Abdul Jalil dalam pertempuran tersebut, pasukan tentara Belanda pun akhirnya menemukan catatan-catatan keberadaan dari markas Tentara Nasional Indonesia, yang salah satunya berada di daerah Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Lalu pada tanggal 23 Februari 1949 malam hari, pasukan Taruna Militer Akademi dan Tentara Nasional Indonesia pun melakukan penyerangan di pos tentara Belanda yang ada di daerah Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Dalam pertempuran di daerah Bogem Kalasan tersebut, beberapa siswa Taruna Militer Akademi dan perwira Tentara Nasional Indonesia pun telah banyak yang gugur. Kemudian pada tanggal 24 Februari 1949 dini hari, pasukan Taruna Militer Akademi dan Tentara Nasional Indonesia pun kembali ke markasnya masing-masing. Pada saat perjalanan pulang ke markasnya masing-masing, salah satu peleton Tentara Nasional Indonesia dan pasukan Taruna Militer Akademi pun kembali ke markasnya yang ada di daerah Kaliwaru. Setelah terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia bersama dengan pasukan Taruna Militer Akademi di pos tentara Belanda yang ada di Bogem, ternyata pasukan tentara Belanda pun melakukan pengejaran ke markas Tentara Nasional Indonesia dan Taruna Militer Akademi untuk melakukan operasi pembersihan. Kemudian pasukan Tentara Nasional Indonesia dan pasukan Taruna Militer Akademi saat dalam perjalanan pulang ke markasnya pun bertemu dengan pasukan tentara Belanda di daerah Pelataran, dan kemudian terjadilah sebuah pertempuran yang sangat hebat. Di dalam pertempuran di daerah Pelataran ini ada 2 perwira remaja, 8 Taruna Militer Akademi, 1 tentara pelajar dan beberapa Tentara Nasional Indonesia serta warga masyarakat yang gugur dalam pertempuran. Setelah terjadi pertempuran yang sangat hebat di Pelataran, tentara Belanda pun kemudian melakukan operasi penyisiran dan pembersihan serta menangkap pimpinan Tentara Nasional Indonesia yang bernama Letnan Husein. Tentara Belanda menemukan Letnan Husein dengan ciri-ciri bertubuh pendek dan berambut gundul, sehingga tentara Belanda pun mengira Letnan Husein adalah merupakan orang Jepang. Lalu Letnan Husein pun oleh tentara Belanda kemudian dipenggal kepalanya dan tubuhnya pun dipotong menjadi 3 bagian. Sosok Letnan Husein pun kemudian dijadikan sebuah simbolis patung yang ada di Monumen Pelataran, dan bangunan-bangunan yang ada di Monumen Pelataran ini pun penuh dengan simbolis dan makna. Saat kita masuk di Monumen Pelataran, di sebelah kanan kiri terdapat 2 buah pendopo kecil yang melambangkan sebuah bulan kedua atau bulan Februari, di mana pada bulan tersebut merupakan bulan terjadinya pertempuran Pelataran. Sedangkan anak tangga yang ada di Monumen Pelataran yang berjumlah 24 melambangkan tanggal terjadinya pertempuran Pelataran.
Lalu di monumen ini pun juga terdapat 8 patung taruna yang menaiki burung Garuda dengan tangan yang sedang berdoa, merupakan simbol dari ke-8 taruna yang telah gugur dalam pertempuran pelataran. Marilah kita jaga dan kita hargai perjuangan serta pengorbanan para pahlawan demi untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Karena sebuah bangsa yang besar tidak akan pernah bisa lepas dari sejarah yang ada. Demikianlah kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di Monumen Pelataran Seromartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.